pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Lausmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 27 Februari 2026. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BPTD kelas 2 Aceh tegaskan batas maksimal jembatan Kutablang. Berikutnya Polda Aceh bagikan kurma bagi masyarakat selama Ramadan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Aceh ingatkan tinggi dan bobot maksimal untuk melintasi jembatan Bele Kutablang. Selengkapnya terlaporkan Cindy Novita. Sopir melawan sekali, tidak mau timbang. Kendaraan bertonase besar disebut masih banyak yang tidak memasuki lokasi penimbangan sebelum melintasi jembatan Bailey Kutablang, Kabupaten Biren. Padahal pemeriksaan tinggi dan bobot kendaraan menjadi kewajiban guna menjaga keamanan infrastruktur serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Aceh, Tovan Muiz, mengingatkan bahwa terdapat batasan tinggi dan bobot maksimal kendaraan yang diperbolehkan melintasi jembatan Bailey Kutablang. Adapun tinggi maksimum kendaraan adalah 4 meter dan bobot maksimum adalah 30 ton. Kendaraan dengan sumbu 3 atau lebih wajib melakukan penimbangan sebelum melintas, kecuali untuk jenis angkutan tertentu. Kemudian kita ada melarang sumbu 3 ke atas itu harus ditimbang. Ya, kemudian kecuali itu untuk bahan bakar gas, angkutan BBM, kemudian bus akap yang mengangkut oksigen dan angkutan pupuk. Nah, ini yang kita kecualikan karena mereka sudah ada timbangannya. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Biren AKP Aditya Hatmanto STRK menyebut petugas di lapangan menghadapi sejumlah tantangan dalam menertibkan kendaraan overtonase. Menurutnya, pola pergerakan kendaraan berat kerap menyulitkan proses penindakan. Pak, untuk sejauh ini penegakan hukum overtonase masih belum optimal. Kalau alasannya karena CPO maupun yang truk sumbu 3 atau sumbu 2 itu geraknya secara konvoi. Ini kondisi ini yang kerap memicu perdebatan antara petugas dengan pengemudi di lapangan. Aparat berharap kepatuhan pengemudi terhadap aturan penimbangan dapat meningkat demi menjaga keselamatan serta ketahanan jembatan dan jalan nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kepolisian Daerah Aceh melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas bagikan kurma bagi masyarakat selama Ramadan.
Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Kepolisian Daerah Aceh melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas telah menyalurkan bantuan kurma tahap 1 sebanyak 2,7 ton selama bulan Ramadan. Bantuan ini didistribusikan ke 53 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kurma tersebut diperuntukkan untuk masyarakat di berbagai desa, pondok pesantren atau daya, panti asuhan, masjid, perguruan tinggi, perkantoran hingga komunitas transportasi, pekerja informal dan organisasi. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto menyampaikan pembagian kurma merupakan wujud perhatian sekaligus mendukung kebutuhan berbuka puasa masyarakat selama Ramadan. Pengurus Panti Asuhan Yayasan Penyantun Islam Misran menyampaikan terima kasih atas bantuan kurma dan mendoakan kepolisian daerah Aceh dapat terus melaksanakan tugas dengan baik. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Aceh yang telah menyalurkan bantuan kurma kepada kami, kepada anak-anak kami yang ada di sini. Semoga ini menjadi berkah dan mudah-mudahan segala tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan Polda Aceh selama ini berjalan dengan lancar dan aman. Amin. Adapun setiap lokasi menerima bantuan rata-rata 50 kg kurma dan beberapa titik seperti petugas parkir dan komunitas becak di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh 75 kg. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abulia Tama melaksanakan program mahasiswa berdampak dengan mengusung tema Urban Farming di Gampung Baru, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher. Program yang berlangsung sejak 2 hingga 28 Februari 2026 ini merupakan bagian dari hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi serta memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Mahasiswa bersama masyarakat mulai membangun rumah kasa atau screen house sederhana secara bergotong royong sebagai sarana budidaya tanaman hortikultura dan sayuran di lahan terbatas daerah perkotaan. Proses pengerjaan berlangsung bertahap hingga konstruksi dinyatakan siap digunakan. Dekan Fakultas Pertanian Unaya, Dr. Rahma Hayati, menyampaikan sistem pertanian modern ini sangat cocok diterapkan baik di pedesaan maupun perkotaan. Program Rumah Tani dari skema Urban Farming melalui program pemulihan pasca bencana mahasiswa berdampak, kami dari tim dosen merancang program ini bersama organisasi BEM Fakultas Pertanian Universitas Abulia Tama mengharapkan program Rumah Tani dapat menjadi pertanian modern yang dapat dilanjutkan oleh masyarakat Gampung Baru. Instalasi yang kita berikan merupakan sistem pertanian modern yang sangat cocok digunakan di perkotaan dan baik di Kota Langsa maupun di kota lainnya. Setelah rumah kasa selesai, mahasiswa melanjutkan instalasi sistem hidroponik rakit tanaman. Kemudian dilakukan penanaman sayuran seperti sawi, kangkung, dan bayam, serta toge. Selain hidroponik, mahasiswa juga mengembangkan budidaya jamur merang sebagai alternatif usaha produktif bagi masyarakat setempat di dalam instansi rumah jamur, tepatnya bersebelahan dengan budidaya sayuran. Ketua Punda Gampung Baru, Jaka Mahdadi, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh para mahasiswa Universitas Abulia Tama. Terima kasih, alhamdulillah program ini sangat membantu untuk masyarakat Desa Gampung Baru. Semoga ini menjadi motivasi lah ke depannya. Lainnya adalah pembangunan sistem aquaponik, yaitu metode budidaya terpadu yang menggabungkan tanaman dan perikanan dalam satu sistem ramah lingkungan. Juga menerapkan sistem raised bed atau bedengan tinggi sebagai metode tanam konvensional yang dimodifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan memudahkan perawatan tanaman obat-obatan atau tanaman toga. Camat Langsa Lama secara resmi menerima rumah tani karya mahasiswa BEM Fakultas Pertanian bersama dosen Universitas Abulia Tama, didampingi kecil dan kelompok masyarakat pedagang dan petani. Camat menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan inovasi mahasiswa yang dinilai mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat setempat. Rumah tani bukan sekedar bangunan atau teknologi, tetap simbol kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Dukungan juga disampaikan oleh Wali Kota Langsa, yang menyebut program ini sebagai wujud kontribusi generasi muda dan perguruan tinggi dalam membangun kemandirian pangan berbasis teknologi tepat guna.
Diharapkan fasilitas ini dapat dikelola secara mandiri sebagai pusat edukasi dan percontohan urban farming di wilayah Langsa Lama. Kegiatan juga dihadiri tim dosen Unaya Ade Irfan MPD, Dr. Hadi Maulanza, Geci Gampung Baru Elsa Asrina Putri, serta Ketua BEM Unaya Muhammad Iqbal. Demikian Mahfud Tahir melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Sayuti Abu Bakar mengimbau seluruh peserta Bazar Ramadan untuk menjaga kualitas produk kebersihan lingkungan. Berikut dilaporkan Albara Maulana. Wali Kota Lok Sumawe Dr. Sayuti Abu Bakar mengimbau seluruh peserta Bazar Ramadan untuk menjaga kualitas produk kebersihan lingkungan serta memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung selama kegiatan berlangsung. Dalam sambutannya saat pembukaan Bazar Ramadan 2026 Rabu lalu, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan Bazar bukan hanya menjadi ajang meningkatkan perekonomian pelaku UMKM saja, tetapi juga menjadi cerminan wajah kota dan karakter masyarakat Lok Sumawe. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan suasana yang nyaman dan tertib bagi para pengunjung. Menurutnya, kenyamanan pengunjung akan berdampak langsung pada kelancaran aktivitas jual beli, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan tahunan tersebut. Kami mengharapkan kepada seluruh peserta bazar untuk ini, mari kita sama-sama kita jaga kualitas produk, kebersihan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan kegiatan yang aman dan berkah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Pemerintah Kota Lok Sumawe juga mengajak seluruh pihak termasuk panitia dan aparat keamanan untuk bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan suci Ramadan. Dengan kerjasama yang baik diharapkan Bazar Ramadan 2026 dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Wali Kota berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana ekonomi tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pase, Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Jembatan Bailey di Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, selesai dibangun dan kini sudah dapat dilalui kendaraan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra. Jembatan Bailey yang berada di Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah telah selesai dibangun dan saat ini sudah dapat dilintasi oleh kendaraan. Jembatan yang berada dekat dengan lapangan pacuan kuda Sengeda Benar Meriah ini merupakan jalur penghubung antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wipesam dan Bukit, sekaligus akses utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Benar Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Benar Meriah Samusi Purnawiradadi mengucapkan terima kasih kepada personil TNI, khususnya dari Yonjikon 13 KI, Yonjikon 14 ATD, Denjipur 3 ATD dan Kodim 0119 Benar Meriah yang telah bekerja keras membangun jembatan tersebut sebagai upaya untuk memulihkan akses transportasi pasca bencana. Menurutnya jembatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung berbagai aktivitas termasuk kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Benar Meriah kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertahanan, dan TNI yang telah membantu masyarakat Kabupaten Benar Meriah membangun jembatan Bailey, terutama yang diresmikan pada hari ini di kawasan pacuan kuda. Mudah-mudahan jembatan ini bermanfaat dan membangkitkan perekonomian masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, salah seorang pengguna jalan yang juga warga setempat mengaku senang atas selesainya pembangunan jembatan tersebut. Saat ini ungkapnya masyarakat khususnya Karangrejo sudah lebih mudah dalam mengakses pusat perekonomian serta mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan. Pak Presiden beserta jajarannya yang telah meresmikan jembatan Bailey antara Kecamatan Wipesam dan Kecamatan Bukit sehingga memudahkan kami beraktivitas sehari-hari.
Dengan berfungsinya jembatan Beli ini diharapkan aktivitas ekonomi dan distribusi logistik dapat berjalan optimal. Selain itu yang terpenting adalah mobilitas warga di wilayah terdampak dapat kembali berangsur normal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Memasuki hari ke-6 Ramadan 1447 Hijriah, omset pedagang peci di Kota Sabang meningkat signifikan dibandingkan hari biasa. Lonjakan penjualan dipicu tingginya minat masyarakat membeli peci baru untuk kebutuhan ibadah dan persiapan Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Memasuki hari ke-9 Ramadan 1447 Hijriah, omset pedagang peci di Kota Sabang terus mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Tingginya minat masyarakat membeli perlengkapan ibadah menjelang Idul Fitri membuat penjualan peci semakin menggeliat. Salah satu pedagang peci di pusat Kota Sabang Muslim mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa sejak 2 hingga 3 hari sebelum tradisi megang. Ia menyebut Ramadan menjadi periode paling ramai dan menguntungkan setiap tahunnya. Keuntungan yang kita dapat itu per peci paling mahal 10 sampai 12. Ya minimal 800 lah satu hari. Fullnya kita belum tahu ya. Tapi alhamdulillah awal-awal sih sama seperti tahun-tahun yang lalu. Disebabkan karena ya pembeli itu kan berawal Ramadan memakai peci yang baru ataupun aksesoris yang baru. Kalau untuk sebelum sampai akhir puasa mungkin sama lah. Menurutnya, pada hari biasa pendapatan tidak sebesar saat Ramadan karena pembeli peci cenderung musiman. Namun saat bulan puasa, permintaan meningkat seiring kebutuhan masyarakat menyambut Lebaran. Yang paling banyak peminatnya seperti apa, Pak? Ini yang baru, ini 60.000. Kalau untuk saat ini pasarannya sih yang hitam polos, kencong, sama ini biasanya Takaruk. Ini yang jadi primadona setiap tahun. Harganya sekitar 6-70. Beragam jenis peci ditawarkan kepada pembeli, mulai dari model bulat versi kain, berbahan katun, gabus, motif Palestina, polos, batik, bunga-bunga, serta yang terbaru yaitu motif Tugu Kilometer 0. Harga yang dipatok bervariasi dari Rp10.000 hingga Rp65.000 per pieces, sementara model terbaru dibanderol sekitar harga Rp60.000. Peci yang dijual didatangkan dari berbagai daerah seperti Cirebon, Cianjur, Medan, hingga Banda Aceh. Ia berharap daya beli masyarakat tetap stabil hingga menjelang Idul Fitri agar peningkatan omset terus berlanjut. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Alokasi dana desa Kota Sebulu Salam tahun 2026 menyusut. Anggaran dipusatkan untuk mendukung program prioritas Koperasi Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kota Sebulu Salam, Hamdan Shah mengungkapkan bahwa pagu anggaran turun dari 65,8 miliar pada tahun 2025 menjadi 57,6 miliar untuk tahun 2026. Penurunan sebesar 8,2 miliar tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan penyesuaian APBN di tingkat pusat. Hamdan Shah menjelaskan bahwa pengurangan tersebut terjadi karena adanya pengalihan peruntukan anggaran guna mendukung program prioritas nasional, yakni pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program andalan Presiden Republik Indonesia. Menyikapi penyusunan anggaran tersebut, pemerintah Kota Sebulu Salam mengimbau seluruh desa untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan program kerja. Memang terus terang langsung aja, memang anggaran yang kami pagu sementara yang kami terima dari pusat itu untuk tahun 2026 ini memang ada pengurangan sekitar 8 miliar dibandingkan dengan tahun 2025.
Di tahun 2025 itu untuk pagu anggaran untuk desa 82 desa sekitar 65 miliar sekian. Jadi di tahun 2026 ini berkurang lebih kurang 8 miliar dari 57 miliar. Itu pun masih tentatif. Kita belum bisa kita pastikan karena kemarin ada beberapa Kementerian Keuangan juga ada sampai ke Banda Aceh. Di situ katanya khusus untuk Aceh belum ada pengurangan. Mudah-mudahan itu masih terakomodir. Yang penyampaian dari apakah itu memang transfer ke daerah, apakah memang itu termasuk dana desa, kami juga belum tahu. Kami menunggu masih regulasi dari atasan. Ya, penyebabnya itu dari pusat. Mungkin ini karena kita masuknya ke KMP Koperasi Desa Merah Putih yang memang diupayakan oleh pusat itu 2026 itu minimal itu udah 80% udah beroperasi. Penghematan anggaran menjadi langkah yang tidak terelakkan bagi 82 desa yang tersebar di 5 kecamatan dalam wilayah Kota Subuh Salam agar roda pemerintahan desa tetap berjalan stabil. Meski dihantui pemotongan, Hamdansyah membawa sedikit kabar angin segar dari hasil rapat koordinasi antara pemerintah Aceh dan DPR di Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut muncul informasi bahwa Kementerian Keuangan memastikan tidak akan ada pemotongan dana pos transfer ke daerah atau TKD khusus untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026. Namun kepastian apakah dana desa masuk ke dalam komponen TKD tersebut masih menjadi teka-teki. Pihak DPMK Subuh Salam saat ini masih menunggu regulasi resmi dan petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat guna memastikan nasib akhir sisa anggaran desa di wilayah Kota Subuh Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Kisah Ramadan dari mahasiswi Indonesia yang pernah tinggal di Aceh Tengah namun kini sedang menimba ilmu S3 di University of Queensland, Australia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi dalam mini fitur Ramadan sore ini. Ramadan selalu identik dengan suasana khas Indonesia, ramai pasar takjil, aneka jajanan tradisional, hingga hidangan berbuka yang menggugah selera. Namun suasana itu tak sepenuhnya dirasakan Nur Malasari, mahasiswa S3 di University of Queensland, Australia. Bersama keluarga kecilnya, perempuan berdarah Minang yang sempat tinggal beberapa tahun di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ini menjalani Ramadan jauh dari kampung halaman. Di Brisbane, suasana Ramadan berlangsung lebih tenang. Tidak ada keramaian khas menjelang maghrib seperti di Indonesia. Hal inilah yang paling dirindukan Nurmala, seperti yang diutarakannya kepada RRI. Yang paling beda kalau Ramadan di Australia itu nggak ada pasar takjil, nggak tahu mau ngabuburit kemana kan. Jadi lah ngabuburitnya dalam rumah aja apa yang ada. Takjil itulah yang nggak ada kan. Biasanya kalau sore bawa anak-anak keluar ke pasar takjil, cari takjil, melimpah kan. Kita kayak untuk melimpah apa aja ada kan. Ada mie kuah kacang lah, ada sirup, ada apa-apa. Meski jauh dari suasana khas Ramadan Indonesia, Nurmala tetap berusaha menghadirkan nuansa hangat di rumah. Dirinya tetap membagi waktu antara riset doktoralnya, mengurus keluarga, maupun menjalankan ibadah puasa. Namun ada satu lagi yang selalu membuatnya rindu, yakni salah satu kuliner khas tanah air, yakni rendang. Kenikmatan makanan berbahan dasar daging, santan, dan aneka rempah ini tidak pernah ditemukannya di negeri Kangguru. Rendang nggak banyak ditemui. Kalau nggak kita bikin sendiri susah ditemui. Ada juga beberapa rumah makan gitu, rumah makan Indonesia di sini menyediakan rendang, tapi mungkin rasanya udah agak beda sedikit, nggak terlalu otentik lagi. Jadi mau nggak mau kita buat sendiri. Bagi Nurmala, Ramadan di luar negeri bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga tradisi dan nilai keluarga di tengah perbedaan budaya. Komunitas Muslim dan mahasiswa Indonesia di Brisbane menjadi tempat berbagi cerita dan melepas rindu. Jauh dari Indonesia, kerinduan akan pasar takjil dan rendang dari kampung halaman justru memperkuat rasa syukur dan kebersamaan. Karena sejatinya, dimanapun berada, Ramadan tetap menjadi bulan yang menyatukan antara rindu, harapan, dan doa yang tak pernah terputus
dari Australia dan Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.